Perkenalkan, nama saya Igran Dika Agastya dengan NIM 1212111845, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin mengulas buku dengan judul Leluhur Orang Bali dari Dunia Babat dan Sejarah. Ini bukunya. Dengan penulis Dr. Andus Iwayan Nyoman Singgih Wikarman. Tahun terbit tahun 2010 dengan penerbitnya yaitu Paramita Surabaya dengan tebal buku yaitu 106 halaman. Jika membahas tentang leluhur orang Bali, tentu saja kita tidak lepas dari hubungan antara Kerajaan Bali dan Kerajaan Jawa. Ada banyak babat yang menceritakan hubungan antara Bali dengan Kerajaan Jawa, seperti Medang Kemulan, Kediri, hingga Majapahit. Dan sebagian besar orang Bali mulai dari golongan bawah hingga atas memiliki keyakinan bahwa leluhur mereka berasal dari Jawa. Nah, buku ini berisi 12 bab. Pada bab pertama, menjelaskan tentang penafsiran asal-usul mula leluhur Bali, asal-muasal nama-nama Soroh atau Wangsa hingga saat ini. Pada bab kedua, menceritakan leluhur orang Bali Aga. Pada bab ini menjelaskan awal mula orang-orang Bali mula atau Bali Aga yang dari zaman sebelum Masehi dan sudah Masehi. Pada bab ini juga menceritakan kebudayaan orang Bali Aga pada zaman sebelum Masehi sampai hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Contohnya, seperti tradisi kematian. Pada orang Bali Aga, tidak membakar mayat, tetapi dengan mengubur mayat. Nah, istilah ini disebut dengan beya tanam. Pada bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, menceritakan tentang perjalanannya Resi Markandaya bersama murid-muridnya ke Bali untuk menyebarkan ajaran agama dan cara-cara berkehidupan seperti bercocok tanam. Pada bab keempat, menceritakan dinasti Sanjaya, yaitu dinasti dari kerajaan Medang Kemulan melebarkan kuasaannya hingga ke Bali. Pada bab ini, menceritakan awal mula area Bali yaitu dari keturunan Sang Raja Ugrasena. Pada bab kelima, menceritakan asal-usul keluarga Raja Warmadewa. Asal-usul nama Warma, apakah ada hubungannya dengan Raja Mulawarman dari Kutai atau Aswawarman dari Tarumanegara. Menceritakan dinasti Warmadewa di Bali dan menceritakan para keturunan Warmadewa seperti Raja Airlangga dan keturunan-keturunan di bawahnya. Pada bab selanjutnya, menjelaskan tentang Sabda Resi atau Sabda Pandita. Yang dimaksud Sabda Pandita ini bukan penerima wahyu Weda, melainkan mereka adalah leluhur orang Bali dari kelompok warga Pasak Sanak Pitu yang kini tersebar di seluruh Bali. Ketujuh resi yang menyebarkan Pasak Sanak Pitu yaitu Empu Kekek, Empu Kananda, Empu Witnyana, Empu Witadharma, Empu Raga Gunting, Empu Prateka, dan Empu Danka. Pada bab selanjutnya yaitu bab ketujuh, menceritakan tentang Empu Semeru. Empu Semeru adalah saudara tertua dari Pancaresi atau Pancatirta. Bab ini juga menjelaskan keturunan dari Empu Semeru yang kini keturunannya populer dengan sebutan Pasak Kayu Selam. Pada bab ke-8 menceritakan tentang Empu Bradah, yaitu saudara terkecil dari Pancaresi atau Pancatirta. Pada bab ini diceritakan Empu Bradah memiliki dua putra yaitu Siwagandu dan Empu Bahula. Empu Bahula menikahi putri dari Empu Kuturan yaitu berputra Empu Tantular. Empu Tantular berputra 4 yaitu Empu Sidimantra yang punya satu putra yaitu Mane Angkeran yang menjadi cikal bakal Wangsa Arya Wangbang. Yang kedua yaitu Empu Panawasikan. Yang ketiga Empu Semaranata dan yang terakhir Empu Dangyang Kepakisan. Bab selanjutnya yaitu bab ke-9, ceritakan tokoh legendaris yaitu Aditya Warman. Siapakah Aditya Warman itu pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi? Aditya Warman menduduki jabatan yang penting dan strategis. Rupanya Aditya Warman yang menyetujui politik Nusantaranya Gajah Mada. Dukungannya itu kemudian ia terjun sendiri langsung ke dalam ekspedisi militer itu. Para pujangga sastra di Bali memberikannya nama Arya Damar kepada Aditya Warman sebagai sebutan yang akrab. Menurut Usawa Jawa, Aditya Warman di Bali berputra Arya Kencang, Arya Belacang, Arya Tanwikan atau Arya Belong. Selanjutnya, pada bab ke-10 menceritakan tentang wangsa-wangsa Arya seperti Arya Wangbang, Arya Kuta Waringin, Arya Belong, Arya Kencang, Arya Dalancang, Arya Temanggung, Arya Kenaruhan, dan Arya Pamacekan. Pada bab selanjutnya itu bab 11 menceritakan tentang keturunan Empu Brahma Raja.
hingga sampai saat ini dikenal sebagai Soroh Warga Pandi. Nah, pada bab terakhir menceritakan tentang Sri Angga Tirta, siapa leluhur beliau, siapa keturunan beliau. Nah, untuk kelebihan buku ini, menurut saya, buku ini sangat informatif. Buku ini tepat sasaran bagi orang Bali yang awam seperti tidak tahu dirinya Soroh apa, asal-usul leluhur apa, ada berapa Soroh di Bali. Nah, kekurangannya kalau menurut saya itu tata bahasanya agak kurang dimengerti, sehingga saya harus tidak baca 2 kali atau 3 kali untuk bisa menyerap informasi yang diberikan oleh si penulis buku ini. Untuk rangkumannya, buku ini menceritakan asal muasal orang Bali dengan sangat informatif. Meskipun beberapa pemilihan kata sedikit menyulitkan terutama untuk pembaca yang awam, namun hal tersebut tidak dapat sebagai suatu kekurangan. Karena pada akhirnya buku ini adalah buku sejarah. Ya, sekian dari ulasan saya. Saya berterima kasih.